Sebelumnya terima kasih Kak sudah bersedia menjadi narasumber dalam video saya. Sebelum masuk ke pembahasan, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama dan saat ini menjabat sebagai apa? Jadi saya perkenalkan, saya Ajeng Fitria, saya di sini sebagai guru outlet. Oke, bisa diceritakan nggak sedikit kayak mengenai sejarah berdirinya usaha ini, gimana awal? Terus sebelum jadi toko sebesar ini, awalnya tuh orang kita tuh belajar dari ini dulu sih Kak, kayak tenan-tenan gitu dulu. Kayak bazar gitu bukan sih? Iya, betul kayak bazar, kayak di TSM. Terus kita ada cabang pertamanya tuh di yang 23 Pascal, Kak, itu dari 2023. Oh, yang di Pasir Koja ya Kak? Iya, betul ya. Oh, jadi ini tuh outlet keduanya. Betul, betul. Oke. Kalau misalkan outlet kedua ini berdirinya pada tahun kapan Kak? Tahun kemarin sih Kak, baru. Oh, baru ya. 1 tahun Iya, berarti. betul. Oke. Nah, jadi saat ini produk atau layanan apa sih Kak yang ditawarin ke pelanggan? Produk kita ini sih Kak, nori sushi gitu sih Kak. Itu tuh apa sih Kak nori sushi itu? Jadi norinya tuh kayak crispy gitu sih kan nori. Terus kita ada nasinya, terus kita ada toppingnya kita ada beragam sih Kak. Terus kalau misalnya di beragam kita ada bersama menunya di nori pizza. Oh, nori pizza tuh berarti kayak pizza tapi apa tuh Kak? Bawahnya nori atau gimana? Betul Kak, jadi kita semuanya dilapisi nori dulu sih. Terus Oh. ada kayak nasinya, cuman kita satu slice gitu sih Kak. Satu slice pas gitu. Oke. Kalau misalkan layanannya apa sih Kak yang ditawarin ke pelanggan kayak misal upselling atau gimana Kak? Kita pasti selalu upselling sih. Terus kalau misalnya untuk pelayanan kita pasti melakukan servis yang terbaik gitu Kak. Contoh kasusnya kayak gimana sih Kak? Misal gitu ada customer yang kayak nanyain apa sih produk bestsellernya itu Kakak tuh jawabnya kayak gimana sih Kak? Kalau untuk mengenai upselling, yang paling pertama sih kita ini dulu sih Kak, apa namanya? Yang nori pizza dulu kita upselling. Karena ada cuma di sini aja, jadi kita pasti harus upselling biar dikenal di yang Braga ini. Terus kita kalau misalnya di nori taco, kita tuh ada yang varian double bites Kak. Jadi kakaknya tuh bisa mix 2 varian Oh, rasa. itu juga bestseller Gitu ya Kak. Jadi Kakak ngelayanin customer tuh dengan seramah mungkin pasti ya Kak? Pasti sih. Kayak pernah nggak sih Kak dapat kayak customer yang aduh ngeselin lah bisa dibilang gitu. Kakak gimana sih cara biar kayak ngehandle itu semua? Pastinya pernah sih ya Kak, cuman kayak kita harus profesional aja. Gimana sih, karena kalau customer bisa bilang customer adalah raja ya Kak. Iya, customer adalah raja. Jadi kayak ya udahlah kita ikutin alur aja. Oke. Menurut Kakak nih kalau misalkan kejujuran tuh dalam pemasaran tuh bagian dari good corporate governance gak sih Kak? Iya sih Kak. Tentu ya. Tentu pasti. Jadi kayak kejujuran tuh hal utama lah ya bisa dibilang. Karena kalau misalkan contoh nih Kak, kalau misalkan kakaknya nggak jujur dalam suatu usaha bakal gimana sih Noritok? Pastinya bakal kurang peminat gak sih Kak? Terus pasti bakal dapat rating jelek juga sih sebenarnya. Pasti sih Kak. Jadi kejujuran tuh nomor 1 ya Kak. Nah Kak, gimana sih Kak penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan marketing di usaha ini Kak? Jadi kan kalau misalkan biar nggak terjadi korupsi kayak gitu, transparansinya tuh gimana sih Kak? Apakah owner tuh kayak ngasih tahu rincian seperti gaji atau apa gitu Kak? Kalau misalnya gitu kita nggak megang uang dari owner sih Kak. Kalau kita megang uang itu cuma kayak gaji kita aja sih. Jadi, Tapi rinciannya ini Kak sesuai. sesuai sih Kak, kayak ada gaji gaji harian tuh dikali dengan sebulannya kita masuk sama itu Kak, lemburan kita juga pasti sih bonus. Jadi yang transparansi cuman paling dalam keuangan tuh gaji aja. Iya. Kalau marketing karena mungkin kakaknya juga ke outlet ya Kak, jadi cuma bertanggung jawab di kru doang. Jadi kakaknya nggak ngeliat kayak transparansi keuangan dalam hal marketing gitu. Betul. Nah ya oke. Kalau misalkan bagaimana sih penerapan prinsip akuntabilitas yang kakak dapetin gitu dari Nori Kak, seperti misal prinsip di Nori itu nomor 1 tuh pelayanan seperti apa gitu. Jadi di sini kita pelayanan sama produk sih Kak. Jadi produk kita tuh harus tetap ngasih ke konsumen tuh yang terbaik gitu kan. Jangan kayak yang udah asur kita kasih, jangan sih Kak. Oh jadi itu tuh prinsipnya tuh produk tuh harus bagus mungkin Sama kebersihan sih Kak kita. kebersihannya gimana sih Kak kalau di Nori?
Kalau kita misalnya ini kan karena produk Nori itu packagingnya itu kayak kertas itu ya, Ya. Kak. Jadi kita tuh harus langsung buang. Kalau misalnya yang customer udah beres kita langsung buang sih, Kak. Oh, oke. Kalau misalkan responsibilitas tanggung jawabnya gimana sih kak? Kayak misal ada terjadi keluhan gitu, kakak tuh bertanggung jawabnya seperti apa kak kalau di Nori? Keluhan dari customernya, Kak. Iya kalau misalkan ada keluhan. Eh, Kalau aku sih bantu sebisa aku ya, kayak misalnya keluhannya itu kayak gimana dulu nih, Kak. Misalnya kalau misalnya produknya kurang bagus lah ya menurut dia, kita pasti bakal kita tawarin dulu ini permintaan maaf dulu sih, Kak, kita tentunya. Terus kita bakal tawarin untuk ganti produknya. Oh jadi kayak gak akan kayak tiba-tiba hilang begitu saja? Enggak dong, Kak. Kalau misalkan prinsip independensinya tuh gimana sih kak? Kayak misal keputusan pemasaran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan usaha dan pelanggan gitu, bukan karena kepentingan pribadi. Jadi kayak misal dalam transparansi independensinya itu ini kak kebutuhan jadi kayak si keuangan usaha tuh tidak untuk kepentingan pribadi gitu kak. Itu kakak ikut campur gak sih dalam urusan itu? Kalau itu enggak sih kan, karena tadi saya bilang saya nggak megang uang perusahaan, kita cuma megang gaji saya sendiri aja. Oke. Kalau misalkan semua pelanggan itu mendapatkan pelayanan yang sama gak sih? Atau kakak tuh ngelihat kayak statusnya atau rasnya atau apanya gitu? Enggak dong, Kak. Kita pasti bakal ngelayanin yang sama ke semua orang dengan pelayanan yang terbaik gitu. Oh, oke. Kalau misalkan di usaha ini kakak itu ada cara khusus gak sih menangani keluhan pelanggan secara langsung? Misalnya ada customer langsung marah-marah nih, kakak tuh ada cara khusus gak sih kak untuk menangani hal tersebut? Cara khusus sih enggak ya kan, cuman kayak pastinya kita harus kalau di kondisi kayak gini kita harus pastinya diperluas sabar ya kan. Kayak Iya, kayak emang udah jadi kerjanya aja. ya udah emang harusnya kayak gitu sih kayak. Jadi ya pasti kita harus sabar, kayak berusaha bersikap sebaik mungkin, jangan sampai terpancing juga gitu kayak emosinya. Oke. Kalau misalkan menurut kakak seberapa penting sih kepercayaan pelanggan bagi keberlangsungan usaha? Sangat penting sih, Kak. Pentingnya gimana sih kak? Karena kalau misalnya kita udah dapat kepercayaan pelanggan ya, pelanggan itu bisa saling merekomendasikan gitu kan ke teman-temannya, keluarga atau ke siapa gitu. Jadi kayak bisa menarik pelanggan lain lah, Kak. Jadi kalau misalkan nggak dapet kepercayaan pelanggan, bisa dipastikan lah ya usaha tuh bakal cepet bangkrut lah ya gitu. Oke. Kalau misalkan tantangan terbesar kakak dalam bekerja di sini tuh apa sih kak? Itu sih, Kak, kayak menanggapi customer yang emang agak kurang enakan lah ya buat kita sih. Soalnya banyak pengalaman gak enak ya kak kalau misalkan dia kayak gini. Kalau misalkan cara usaha ini beradaptasi dengan teknologi gimana sih kak? Di sini tuh kayak ada teknologi khusus gak sih, kayak misal ada Shopee Food gitu atau GoFood, ada gak sih kak kalau di Nori? Ada sih, Kak. Kita kalau misalnya di yang cabang Braga ini kita ada Shopee Food sama bisa di order by WA sih, Kak, kita ada. Oh jadi kayak nggak harus datang ke sini tapi bisa order ya online juga. Ya. Jadi teknologinya udah dipakai lah ya. Apalagi di sini juga promosinya itu ada lewat sosial media guys gitu. Kalau misalkan inovasi pemasaran, kakak pernah ngelakuin gak sih kak? Kayak misal ada kasus sepi nih, kakak tiba-tiba keluar bawa banner atau gimana gitu? Itu pernah sih, Kak, kita awal-awal kayak suka bawa menu ke depan sih, kayak nawarin kita ada menunya apa aja, kita ngasih tahu ke customer yang lewat itu sih, Kak. Kayak Pernah gak sih kayak tiba-tiba customer kayak judes gitu pas ditawarin? pernah sih, Kak, cuman ya mungkin emang customernya nggak mau aja. Tapi gak apa-apa kakaknya gitu? Atau harus tetap senyum aja gitu bagiin ke yang lain atau gitu? Ya tetap harus senyum sih, Kak. Terus sama kita tuh ada papan di depan gitu loh, Kak, ada papan promosi kita di Oh iya, di depan. Ya, jadi kayak biar customer tuh karena ini tempatnya agak tersembunyi ya, Kak, jadi kita bisa kelihatan gitu Sama customer. Kalau misalkan kakak pernah gak sih Nori Talk tuh bekerja atau berkolaborasi sama brand lain, pernah gak kak? Kalau misalnya waktu
selama kerja di sini belum sih kak. Oh, tapi sebelumnya pernah nggak kak? Kalau nggak salah pernah deh kak sama yang donat itu. Oh iya, pernah dengar yang Halloween bukan sih kak? Iya betul Oh, kak. yang Halloween. Itu tuh kolaborasi sama brand lain ya kak? Oh iya pernah deh kak. Aku baru inget waktu di event sama Organa? Iya betul Organa. Oh iya sih, aku pernah dengar karena itu lumayan viral banget ya guys sama Organa. Kakaknya ikut event itu? Aku ikut sehari sih kak. Itu kalau di event kayak gitu tuh apa sih kak tantangan kayak terbesarnya gitu, capek kak atau kayak tuntutan kerjanya lebih tinggi atau gimana? Oh, jujur lebih capek ya karena waktu itu aku lagi puasa juga, terus ketambah kita kan di apa namanya di satu ruangan gitu dengan barang-barang, kita nggak boleh nyalain api sih kak, jadi kita harus bolak-balik gitu. Oh jadi kayak bolak-balik gak boleh nyalain api sama sekali. Jauh gak sih kak tempatnya? Lumayan sih Oh, kak. jadi kalau misalkan event gitu lebih capek kak? Ya Kalau misalkan dari segi gaji itu sama nggak sih kak sama event atau beda? tergantung sih kak, tergantung gimana kan, karena di sini kita ada banyak eventnya, kadang ada event wedding, event bazar kayak gitu, terus beda-beda sih kan kayak gitu. Oh jadi pemasaran event di Noretok ini udah luas ya kak? Iya. Udah banyak banget, udah kehitung jari kak? Udah banyak sih kak. Oh udah kayak itu pelajari lah ya kak. Kakaknya udah berapa kali ikut event nih kak? Aku cuma baru sekali aja Baru sih, sekali, Kak. jadi lebih sering di Braga ya Iya. kak? Atau beda tantangannya? Beda sih kak, karena kalau di Pascal itu tempatnya lebih kecil ya kak, terus kita tuh harus kayak apa ya namanya, kayak upselling gitu kak, upselling setiap ada orang yang melewat itu kayak harus nawarin Kayak gimana sih kak, contohin boleh nggak? kayak boleh kak silakan hari takut. Jadi kayak menurut aku kayak mungkin karena agak sedikit introvertnya, jadi kayak menguras energi gitu sih kak menurut aku. Terus cara bekerjanya sama nggak sih kak, kayak timnya dari Braga sama Pascal sama nggak sih kak? Beda sih kak, menurut aku beda, soalnya karena selain emang orangnya yang di Pascal itu lebih sedikit ya, terus tempatnya juga lebih kecil, karena di Braga tuh kalau di Pascal tuh nggak ada kayak tempatnya kayak gini loh kak. Oh gak ada daging area ya? Cuman ada, cuma kayak segitu aja gitu kak, jadi kita nggak terlalu capek buat beres-beres gitu. Berarti emang dalam usaha ini, kalau kan kita apalagi kan mengaku gitu ya kak, jadi kayak susah lah ya, tantangannya juga lebih banyak gitu ya kak. Oke, kalau misalkan penerapan GCG yang memberikan dampak positif bagi pemasaran usaha tuh ada gak sih kak, kayak misalkan dampak positifnya gitu kak, kayak misalkan customer lebih percaya sama kita gitu atau gimana? Ada sih kak ya. Jadi seperti kayak kakak bilang, jadi customer tuh percaya sama kita, jadi kayak beli lagi karena itu jadi buat seneng gitu loh kak, kayak iya ada customer ini lagi berarti dia akhirnya udah percaya gitu sama kita, jadi karena si marketing itu. Berarti penerapan GCG ini tuh banyak mendapatkan hal positif ya kak kalau di Noritok ya kak. Jadi dampak negatifnya itu masih bisa kita, ya dampak negatif itu masih bisa kita handle ya, masih bisa kita handle lah ya. Oke, jadi cukup sekian aja ya kak, makasih banget waktunya, makasih banget waktu yang udah kakak luangkan untuk saya. Semoga usaha Noritok ini makin lancar, kakak juga makin lancar ya kak. Makasih ya kak. Jadi guys, dari hasil wawancara yang aku udah lakuin hari ini, itu dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG itu dalam tata kelola marketing itu sangat penting ya guys, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, terus menjaga transparansi informasi juga gitu guys. Makasih udah lihat, bye bye.